Hai gimana? Iya, ini teman-teman. Hai. Jadi dari Sapa sama ini siapa Mbak Nina? Ini Sanu. Sanu. Iya. Ingin kenal Mbak Nina nih. Mbak Nina ini awalnya itu bisa terjun di mungkin jahit dan juga desain untuk gaun ini seperti apa Mbak awalnya? Awalnya sih iseng-iseng aja. Ini cerita ya. Ini dulu ada teman, saya ungkapkan ya, namanya Isabella. Isabella itu dia seorang penyanyi dangdut. Oh iya. Ya, penyanyi dangdut dari Jombang, terkenal juga dari Jombang. Waktu saya kuliah semester 3 kalau nggak salah, semester 3 waktu pulang dari kuliah itu, karena kebetulan saya juga jurusan desain tata busana juga ya. Waktu pulang dia ngerecokin pingin dibuatin gaun yang lain daripada yang lain di Jombang. Waktu itu saya sih nggak begitu yakin, kurang pede bikinnya, karena masih semester 3, ilmu juga masih sedikit-sedikit lah, jadi nggak pede lah bikin baju. Kebetulan si Isabel itu maksa gitu. Nah ternyata saya bikinkan gaun yang mini dress, yang lucu-lucu. Saya kan inisiatifnya penyanyi dangdut itu kan yang seksi tapi yang biasa. Tapi saya inisiatifnya teman saya itu biar nggak apa ya, yang tetap matching ke Koreaan gitu. Nah, jadi waktu itu dia pakai waktu show, ternyata banyak teman-temannya yang suka dengan bajunya. Lah dari situ ternyata teman-temannya itu banyak pesen di Isabel. Isabel langsung suruh saya yang bikinkan. Nah dari situlah memang basicnya dari awal gaun-gaun ya, gaun khusus, gaun-gaun apa, gaun pesta, gaun apa, nah itu. Nah dari sekarang saya paling suka kalau ada orang jahitin itu gaun-gaun yang pesta, yang unik, sama yang kesulitannya, pokoknya kesulitannya di atas rata-rata lah, itu buat tantangan buat saya. Jadi gitu, ceritanya dari awal itu, yang akhirnya ya kalau dihitung usahanya ya 10 tahun dari saya ya. Tadi kan yang pertama kali gaun yang untuk ini ya, penyanyi. Ya. Nah, ada nggak pernah Mbak melayani satu klien yang memang agak permintaannya agak sulit begitu, terus Mbak sempat lama mikir idenya gitu? Kalau masalah ide, kita menyamakan ide customer sama yang saya ya, yang pelaku penjahitnya. Kalau masalah itu memang lama, karena kita harus bisa membaca karakter. Yang satu, kita harus bisa membaca karakter customer juga. Yang kedua, kita harus mematchkan. Ibaratnya itu kita chemistry ya, chemistry. Jadi kita ngobrol-ngobrol dulu bagaimana si pelanggan itu permintaannya bagaimana, kita harus bisa menanggapi dan bisa memunculkan ide apa yang sudah dibuat si pelanggan. Nah baru kita munculkan sebuah desain yang istilahnya yang menyesuaikan. Saya lihat kan elegannya dari ya, bunga-bunga yang Kalau ini batik ya Mbak? Ini batik, ini ada ceritanya batik ini. Oh iya? Dulu itu saya bikin. Ini batiknya itu melati. Oke. Jadi ini melati. Kenapa saya bikinnya melati waktu itu? Karena melati itu di Jawa semua momen itu menggunakan melati. Waktu nikah, waktu acara-acara apa, waktu nikah hingga adanya khas Jawa lah. Ya, apapun acara itu kan menggunakan melati. Dan melati juga jadi simbol yang yang ditonjolkan di desain ini ya Mbak ya. Itu kalau melati, kalau ini modelnya Harjutik yang dulu masih itu masih ya Harajuku batik ya ini. Harajuku batik. Ya. Jadi ke Koreaan, anak muda sekarang kan lagi suka, lagi demam yang namanya
apa film Korea, juga ya, dan stylenya sudah mulai ditiru sama anak-anak muda sekarang. Mbak, kalau buat gaun gitu dari paling cepet sampai paling lama prosesnya itu gaun yang kalau kayak gini berapa lama? Kalau yang gaun paling tadi yang berapa meter itu sampai 15 meter itu berapa lama? Justru kalau saya gaun paling sulit itu justru paling cepat kalau saya yang kerja. Oh, Sehari jadi. oh ya Mbak? Ya, yang paling lama itu kita membuatnya bukan jadi baju, tapi membuatnya jadi pernik-perniknya. Oh, seperti ini aksesorisnya itu nggak bisa cepat. Tapi kalau kita sulapnya, teman-teman bisa detail ke sini ya, lihat ini. Nah, ini bunga-bunganya memang di ronce ya Mbak ya? Ya, Dipayet begitu. ini Jadi- asli batik tulis ya. Asli batik tulis. Nah, kalau batik tulis tuh lebih ini ya Mbak, dia punya nilai rupiah yang cukup tinggi ya, karena memang prosesnya juga sangat luar biasa. Iya. Pertama lama, kemudian detailnya itu sangat-sangat detail dan tidak seperti cetak yang Iya. print itu ya Mbak ya. Ya, tradisionalnya tetap karena kita tidak pakai mesin, tapi alat mesin, bukan mesin. bukan alat mesin, tapi alat Tapi tradisional. tradisional memang pakai SDM atau manusia yang. Nah teman-teman, ini ada beberapa karya Mbak Nina yang memang Mbak Nina buat sendiri dan ini homemade ya. Maksudnya kita nggak ada toko-toko tuh nggak ada, kalau jualan ini hanya Mbak Nina yang buat. Jadi satu model ya Mbak ya. Iya, satu model, satu potong. Oke. Iya Mbak, ini Khas ya? Khas apa Mbak? Kalau ini memang khas dari saya kalau ini. Oke. Ini namanya tie-dye, tie-dye. celup ikat. Mm-mm. Nah, di sini saya memang bikin sendiri. Oke. Dari bikin sendiri ini memang gimana ya, kita membuat khas kita dikenal oleh orang itu nggak mudah. Betul. Jadi kita bikin kain dulu, terus kita eksekusi jadi baju. Jadi kalau misalkan ada orang lihat kain aja, kita nggak tertarik mau dibikin apa, model apa. Nah, dari sini kalau misalkan kita beli ini, langsung kita desainkan sendiri sesuai karakter, sesuai film model. Nah, nanti kita desainkan yang misalnya limited, nggak ada orang yang ngembarin, kainnya juga nggak ada yang ngembarin, model-modelnya juga tren masih kini. Oke. Ada juga di sana Yang udah jadi yang Mbak. udah jadi ya. Gaun apa Mbak yang pernah Mbak bikin? Detail paling sulit itu kita waktu kita lomba ya. Detail paling sulit itu dari batik Jawa kita masukkan ke glamor. Jadi etniknya itu tetap bisa tuh, tetap ada, glamornya juga tetap kelihatan. Nah dari situ kalau kita biasanya kan ada perlombaan, ada acara-acara yang lainnya lah, istilahnya biasanya kan dari kabupaten, dari provinsi, ada lomba-lomba, itu kan yang paling sulit itu tetap etnik ada, glamornya kalau misalkan di catwalk tetap terlihat. Pernah nggak sih ngalamin yang klien yang beda budaya, mungkin beda suku atau dari luar Jawa gitu-gitu? Kalau itu sih banyak. Misalkan kita ada dari adat Minang, adat Jawa, adat Sunda. Nah, yang terakhir ini juga dari NTT, Flores ya, dari Flores. Nah, kita masukkan ke adat Jawa juga. Nah, di situ hampir Nusantara sih ya. Nusantara karena memang NTT, NTB, Kalimantan, Sunda, Jawa. Nah, itu semuanya kan pernah juga. Karena kan waktu mungkin kebanyakan dari luar Jawa dapat Jawa. Nah, dari Jawa itu pelanggannya ke sini ya, Pak. Jadi dari situlah namanya pelanggan ya. Dari perjodohannya yang jauh-jauh, akhirnya yang dari Jawa masuk ke sini.
Oke, mungkin kalau ingin mengontak Mbak Nina bisa kepoin apa Instagram atau apa mungkin media sosial yang Oh bisa, dari sini ada r_Nina. Nah dari situ koleksi-koleksi yang sudah saya buat saya taruh di Instagram. Kalau misalkan kepingin langsung datang saja di Pelosong Geneng. Nah, di Pelosong Geneng Nina Collection semuanya insya Allah sudah tahu ya. Oke. Dan juga lokasinya pinggir jalan juga. Iya, pinggir jalan. Aksesnya pun juga nggak terlalu jauh dari jalan raya Jombang iya, ya Mbak. betul. Oke, ya mungkin bisa ngasih tips untuk teman-teman yang agak sedikit bimbang untuk mungkin di musim pandemik ini ya. Betul. Yang nomor satu, kalau bingung kita mau acara nikahan atau acara apa, bingung nggak mau gantian baju dari maksudnya dari pihak-pihak yang lainnya, bisa langsung datang ke sini, kita desainkan sesuai dengan permintaan, sesuai dengan keinginan. Dan jangan lupa kalau di sini jangan khawatir masalah waktu ya. Masalah waktu itu nomor satu. Kalau di sini insya Allah semuanya akan fix waktunya. Oke. Ya. Dan juga untuk para wirausaha di masa pandemik, tetap saja kita berusaha, tetap kita berikhtiar, semua rezeki pasti ada. Dan jangan sampai kita putus asa di masa pandemik, masalah rezeki itu pasti ada.